Shalom bagi kita semua, Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, di mana tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup orang percaya adalah suatu proses pembelajaran di mana setiap diri manusia itu ingin belajar dan ingin meneladani apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Salah satu yang boleh kita lihat melalui nats ini bagaimana kita diajarkan oleh Yesus hidup dalam kasih dan tidak membalas dendam dengan sebuah cacian. Dan bagaimana setiap orang dituntut untuk menerima kejahatan itu dan membalaskannya dengan kebaikan. Itu sebabnya ketika kita pernah mendengar istilah jika diberi kita ditampar pipi kanan, maka kita harus memberi pipi yang sebelah kiri. Dalam arti saya ingin mengatakan bagaimana ketika kita menerima cacian dari orang lain, bahkan kepahitan, kejahatan, kesedihan sekalipun, jangan sesekali kita membalasnya demikian juga. Itu sebabnya bagaimana Tuhan ingin mengajarkan ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan cacian. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Artinya apa, saudara-saudari yang terkasih? Kita diajarkan bagaimana hidup dengan kasih. Bagaimana kita itu tidak terbawa oleh arus duniawi. Ketika orang ingin belajar seperti Yesus Kristus, maka dia tidak boleh jatuh ke dalam roh duniawi. Mengapa saya katakan demikian? Karena dunia ini membenci kedamaian. Dunia ini membenci para pengikut Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan dalam Matius 24 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Maka banyak akan orang yang murtad. Mereka akan saling menyerahkan diri dan saling membenci. Dan kebanyakan orang yang hidup dalam kasih akan menjadi dingin. Itu sebabnya ketika Yesus ingin datang kedua kalinya ke dunia ini, maka makin semarak hidup dalam kejahatan. Itu sebabnya saya ingin mengingatkan melalui nats kita pada hari ini bagaimana setiap pengikut Kristus atau Yesus harus belajar supaya menjauhkan diri daripada dunia ini. Artinya apa? Roh dunia ingin mengatur kehidupan kita. Roh duniawi ingin membuat kita itu tidak saling lagi hidup dalam kasih. Itu sebabnya dunia ini sangat membenci dengan kedamaian. Itu sebabnya bagaimana kita hidup di dalam Roh Kudus yang hidup dengan kasih yang berangkat dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya bagaimana kita mengetuk hati orang lain, bahkan agama orang lain yang tidak percaya kepada Yesus Kristus menjadi percaya kepada Yesus dengan perbuatan kita. Ketika kita boleh diserang oleh agama lain, ketika kita boleh dicaci, saya lihat di sosial media belakangan ini banyak sekali kita saling membalas dengan agama orang lain. Tetapi bagaimana nats kita mengajarkan jangan pernah membalas apa yang diperbuat oleh orang di sana, walaupun jahat sekalipun kepada kita. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Dia mempelajari tentang Alkitab dan dia mengagumi sosok daripada Yesus Kristus. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak kagum dengan orang Kristen. Mengapa? Karena banyak sekali umat Kristen yang tidak meneladani dan tidak mau belajar dan meniru apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwasanya dia kagum dengan apa yang diajarkan dan diperbuat oleh Yesus Kristus, tetapi dia tidak kagum dengan orang Kristen. Karena apa? Banyak sekali orang Kristen di luar sana, bahkan di lingkungan kita masing-masing, tidak bisa hidup dalam kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita bagaimana kita meniru teladan yang diajarkan oleh Yesus. Melalui nats ini kita percaya bahwa setiap orang Kristen untuk mengetuk hati orang di luar sana, bahkan agama lain yang selalu melihat kita, itu bisa kita tunjukkan melalui perbuatan.
perbuatan kita yang benar-benar hidup di dalam kasih. Kejahatan, kesedihan, kesulitan, bahkan terpuruk keadaan kita dibuat orang-orang di luar sana. Tapi kita ingin diajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Serahkanlah segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat bertindak di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua selama beraktivitas bagi kita semua. Dan salam sehat dari saya bagi Sobat Kairos semua. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!